saya lanjutkan kembali debat Mbak Irma. Boleh sambil berdiri juga Mbak Irma. Setuju berarti ketika harus ada perbaikan dengan sistem penyelenggaraan BPJS ini? Iya. Apapun yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya untuk kemaslahatan umat, tentu kita setuju. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya tekankan di sini adalah kami sebagai wakil rakyat itu bertugas meminta penjelasan ya kepada semua pihak yang sampai hari ini kami belum tahu, belum mengerti di mana duduk soalnya. Untuk itu, maka Komisi 9 bersepakat untuk memanggil 3 institusi, BPJS, Kementerian Kesehatan itu CQ pemerintah, dan MUI untuk duduk bersama. Ya, apa persoalan sebenarnya yang terjadi? Kenapa? Karena rakyat kita ini tidak boleh diberi informasi yang samar-samar. Jadi menurut Anda yang samar-samar itu, informasi yang samar-samar itu akan menyesatkan umat. Ya, MUI jelas ya sebagai organisasi umat, dia ada di sisi organisasinya, tapi pemerintah duduk sebagai regulator yang memberikan semua kebijakan kepada rakyatnya, dan itu hak pemerintah sepenuhnya. Jadi baiknya gimana? MUI duduk dengan DPR, tidak menggelontorkan ke publik, begitu? Nggak boleh. MUI sebaiknya, yang memang kita sesalkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI, bahwa sebenarnya hasil itisma ini tidak boleh bocor ke publik. Nah, Pak Amin, tabayun dulu Mbak. Jadi MUI harus tabayun kepada BPJS, kemudian kepada Menkes. MUI harus tabayun. Tanyakan duduk soalnya baru dikeluarkan. Pak Amin itu harusnya ngobrol dulu dengan DPR, dengan pemerintah, tidak langsung digelontorkan ke umat. Baik, pertama dalam mekanisme penetapan fatwa kita selalu memanggil otoritas terkait dan juga pihak-pihak ahli dalam hal atau masalah yang dibahas. Dan kita mengundang BPJS. Kedua, keputusan ini adalah keputusan Forum Ijtima Ulama, Komisi Fatwa yang dihadiri 750 ulama. Ya, dan ini fatwa ini berdasarkan istifta, permintaan fatwa dari masyarakat begitu. Dan kalau duduk bersama, besok kita akan duduk bersama dengan OJK, dengan BPJS, dengan SJSN, dengan Kemenkes dan pihak-pihak terkait lainnya. Terkait dengan berita ini yang juga kita ingin klarifikasi, kita tidak mengatakan BPJS haram, tidak ada dalam statement atau kalimat fatwa kita BPJS haram. BPJS itu adalah badan, lembaga publik yang dibentuk oleh undang-undang. Kita tidak mempersoalkan badan karena hukum itu tidak pada badan. Tidak ada anak haram, yang ada adalah perbuatan orang tuanya seperti itu. Nah, yang kita persoalkan adalah penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh BPJS. Kita mulai tadi dari akad. Sebetulnya ini sangat sumir sekali, panjang sekali ya. Kalau Mbak Oneng mengatakan, Mbak Rike mengatakan akadnya sudah ada sebetulnya, tetapi kita melihatnya belum selesai. Karena apa? Karena di dalam akad itu harus jelas hak dan kewajiban. Peserta sama sekali tidak mendapatkan hak dan kewajiban. Sebentar, Pak. Apakah individu maupun kelompok? Silakan Pak Rahmat. Saya kira kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu BPJS tadi, sangat indah sekali BPJS itu. Batu saling membantu, gotong royong, dan seterusnya yang mudah. Padahal kalau kita lihat ini ucapan-ucapan yang terlihat indah, tapi kalau saya katakan tepatnya itu menipu. Tepatnya menipu di mana Pak Rahmat? Di mana menipunya? Karena di dalam Undang-Undang SJSN itu disebutkan dengan jelas. Satu, disebut jaminan sosial. Tapi faktanya di dalam undang-undang itu disebut jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jadi kalau kita mendengar jaminan, seolah-olah negara akan memberikan jaminan gratis kepada rakyatnya. Berbeda, Bapak. Berbeda. Jaminan sosial. Saya belum selesai. Jaminan sosial dengan bantuan sosial berbeda. Berbeda. Satu lagi, silakan Pak Rahmat. Yang kedua, kaitannya dengan asuransi sosial juga dengan jelas disebutkan. Asuransi sosial dalam undang-undang disebutkan, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pungutan dana secara wajib dari iuran. Coba, berarti kalau kita lihat ini asuransi jelas ini, bukan tidak ada satupun di situ jaminan negara, tetapi yang terjadi adalah asuransi.
Oke. Namanya asuransi, benar Bu. Namanya asuransi itu hanya diberikan pelayanan kepada orang yang mendaftar. Kita sudah tangkap poinnya. Sebentar Pak Rahmat. Gimana? Yang bayar. Itu sebentar. Sebentar Pak Rahmat. Ini hukumnya wajib. Dalam undang-undang itu disebutkan mana sukarelanya. Baik. Ini hukumnya wajib, sukarela dan asuransi katanya. Pak Tamrin, silakan. Nah, ada beberapa kesalahan pikir di situ ya, ada beberapa kesalahan nalar di situ. Yang pertama itu adalah kita harus dudukan MUI bukan lembaga negara. MUI adalah lembaga kemasyarakatan. Sudah bagus MUI dari awal itu memberikan input, memberikan masukan kepada DPR untuk membuat undang-undang itu sampai jadi. Nah, itu sudah bagus. Alangkah indahnya dan alangkah bijaknya kalau MUI tidak berkoar-koar ke publik, tapi datang lagi ke Komisi 9 atau Komisi 3, kasih tahu Komisi 9 ada yang salah di dalam rumusan itu, ada yang keliru dalam rumusan itu. Kita usulkan konsep MUI itu seperti ini, tapi jangan langsung berkoar-koar ke publik, karena MUI bukan lembaga negara. Apa yang Anda lihat di sini, Pak Tamrin? Yang berhak untuk mengontrol pemerintah eksekutif adalah DPR. Legislatif. Nah, karena itu DPR jangan sama sekali membuat pernyataan mendukung MUI. Konyol sekali itu. DPR harus memanggil, kamu dari lembaga MUI datang sini, kamu dari lembaga DPJS datang sini, kamu dari lembaga ini. Ayo di sini kita dengar pendapat. Oke, gimana jadi pemerintah wakil rakyat itu mendengarkan pendapat dari komponen-komponen masyarakat. Jangan konyong-konyong mendukung MUI katanya begitu. Marika. Jadi salah besar kalau MUI itu langsung ke masyarakat. Mestinya ke Komisi 9 dulu dengan pendapat. Ya, betul. Ketika ditanya semua Komisi 9 juga menjawab. Saya mengatakan saya mendukung MUI dalam pengertian ditanggapi sebagai kritik yang membangun, ada perbaikan terhadap regulasi. Bukan berarti kemudian saya menyetujui. Saya mengerti bahwa kita semua mengerti bahwa sumber hukum nasional itu ada hukum Islam, ada hukum adat, ada kemudian hukum kolonial, kemudian juga ada ratifikasi konvensi. Tetapi ketika misalnya bagian dari hukum Islam itu seperti hukum perkawinan dan hukum kewarisan sudah menjadi bagian undang-undang, bukan berarti kemudian kita menjadi negara Islam. Ketika kita mengakomodir KUHP dari kode panelnya Napoleon, bukan berarti kita menjadi negara Napoleon. Kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketika kita berbicara tentang negara kesatuan, maka kemudian yang mempunyai legitimasi untuk membuat undang-undang itu adalah negara, yaitu pemerintah dan DPR. Itu perintah undang-undang dasar. Dan dari semua sumber hukum yang ada, sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Di manakah letak jaminan sosial? Pasal 28. Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Artinya setiap orang, bukan 1-2 golongan, tetapi setiap orang, apapun dia sukunya, apapun agamanya. Dan jaminan sosial, kalau kita lihat pesertanya bukan orang dengan agama tertentu saja, bahwa dikatakan pengelolaannya ini ada asuransi sosial. Asuransi sosial berbeda dengan asuransi komersial. Oleh karena itu badan penyelenggaranya, sekali lagi kami ulangi, adalah badan penyelenggara nirlaba. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pak Tamrin, tadi dikatakan bahwa ini adalah asuransi di sini katanya. Ini bukan jaminan sosial karena ada iuran. Nah, tadi Pak Rahmat bilang gitu. Tapi nanti kita jeda dulu Mbak Irma, sebentar debat akan kembali sebentar lagi. Habis ini